Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 8 September 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas 21 ayat yang keempat yang berkata demikian. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Sona Memberi Persembahan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ayat yang saya baca tadi itu merupakan cuplikan ayat di mana janda miskin itu membawa persembahan di bait Allah. Nah, kita mau lihat saudara, hari ini saya mau share ada 3 zona di mana seseorang mau membawa persembahan di bait Allah. Maksudnya ketika saudara dan saya mau membawa persembahan di bait Allah, kita akan ada di salah posisi, di salah satu dari zona ini. Jadi kalau bukan zona pertama, kedua, ketiga, ya. Kita mau lihat 3 zona memberi persembahan. Zona yang pertama saya sebut zona sangat nyaman. Ada banyak orang yang datang di bait Allah, lalu dia memberikan persembahan ke rumah Tuhan, dan dia memberinya dalam kondisi dia berada di zona yang sangat nyaman. Kenapa saya sebut zona yang sangat nyaman? Karena orang-orang yang berada di zona sangat nyaman itu, mereka adalah kelompok orang-orang yang memberi persembahan dari kelimpahannya. Jadi tidak ada masalah buat mereka memberi persembahan. Tidak ada kesulitan bagi golongan orang-orang ini memberikan persembahan. Tidak perlu dengan berbesar hati harus memberi persembahan, tapi mereka akan sangat mudah memberikan persembahan di bait Allah. Sehingga saya sebut yang pertama ini adalah zona sangat nyaman. Zona yang kedua adalah zona nyaman. Nyaman aja. Gak sangat nyaman, tapi nyaman aja. Yang ada pada zona ini adalah orang-orang yang memberi persembahan dari kondisi mereka yang cukup. Tidak kurang, tidak berlimpah. Maksudnya apa? Ketika mereka membawa persembahan ke rumah Tuhan, mereka gak khawatir. Sebab di rumahnya sudah ada pos keuangan untuk makan. Misalnya ya, sudah ada pos untuk transportasi. Sudah ada pos yang lain yang semuanya berada pada kondisi cukup atau pas. Tidak kurang, tidak lebih. Ya aman-aman aja, zona nyaman. Banyak kali orang ada di zona ini ketika dia juga membawa persembahan ke rumah Tuhan. Jadi tidak terlalu bermasalah ketika dia memberikan persembahan. Semua kebutuhan dia walaupun pas-pasan, tapi tidak ada yang kurang. Tapi kita mau pindah pada zona yang ketiga. Saya sebut zona yang sangat tidak nyaman. Zona yang paling berbahaya. Zona yang paling urgent. Di saat seseorang memberi persembahan, di titik itu dia tidak ada lagi uang untuk apapun juga di rumah. Dan zona ini adalah zona di mana orang-orang yang memberi persembahan di rumah Tuhan dari kekurangannya. Artinya yang dia miliki itu udah yang terakhir. Untuk makan udah gak ada, untuk bayar PDAM udah gak ada, PLN udah gak ada, bayar SPP tidak, untuk anak tidak ada, untuk transportasi tidak ada, semuanya udah gak ada. Itu yang terakhir.
memberi persembahan di zona yang sangat tidak nyaman, yaitu memberi dari segala kekurangannya. Dan ternyata zona ini, waktu saudara dan saya memberi, itu butuh hati yang tulus, butuh hati yang siap, butuh hati yang rela, butuh hati yang ikhlas, butuh hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi rumah Tuhan untuk kita memberi ini. Kalau tidak, kita nggak akan bisa memberi. Dan di zona inilah janda ini berhasil memberi yang terbaik di zona yang sangat tidak nyaman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memberi yang terbaik di zona paling nyaman, itu biasa saja. Kalau kita memberi yang terbaik di zona nyaman, itu juga amat biasa. Tapi jika kita memberi yang terbaik, memberi seluruhnya dengan hati yang ikhlas di zona yang sangat tidak nyaman dari segala kekurangan kita, itu sangat dahsyat dan luar biasa. Sehingga Yesus berkata kepada para murid, janda ini memberi lebih besar daripada orang-orang kaya itu yang memberi uang di peti persembahan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah 3 zona ini mau membawa saudara dan saya untuk belajar di zona mana saja saudara dan saya harus memiliki sikap hati yang rela, ikhlas dan tulus memberi yang terbaik. Saya ulangi, memberi yang terbaik untuk Tuhan dan untuk rumah Tuhan, sehingga pemberian kita akan dinilai sangat berarti bagi Tuhan. Pertanyaannya hari ini, ketika saudara dan saya ada di zona yang sangat nyaman, apakah kita bersedia memberi yang terbaik? Ketika kita ada di zona yang nyaman, yang cukup, apakah kita juga bersedia mau memberi yang terbaik? Dan ketika kita ada di zona yang sangat tidak nyaman, masih maukah kita memberi yang terbaik seperti janda ini? Pilihan ada pada saudara dan saya sendiri. Tapi Tuhan mau mengajarkan pagi ini, di zona manapun saudara dan saya pada saat memberi persembahan, mari memberi yang terbaik, memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan, memberi dengan ikhlas. Dan Tuhan akan menilai itu besar bagi Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memberi yang terbaik di setiap zona di mana kita berada. Amin.